Sejarah Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan yang bergerak di bidang kuliner. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Saparudin. Ya, Bapak Saparudin, beliau adalah seorang wirausahawan yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya di Sebaka, Kecamatan Bajo. Kalau boleh tahu Pak, nama usahanya apa? Jadi dulu itu kan kita kan bergerak di bidang kuliner. Lalu brandnya atau nama usaha itu sambil berdasarkan konsep pikiran. Jadi biasanya kita mengucapkan sesuatu itu langsung terkoneksi dengan misalnya kita sebutkan sesuatu itu biasa terkoneksi ke dalam diri kita. Contoh misalnya brand yang saya atau nama yang saya sebutkan kemarin itu kan house bar. Jadi ketika kita mengatakan house bar itu akan terasa ke dalam diri kita bahwa kita ini merasa haus, apalagi yang kita buatkan minuman kekinian. Jadi itu alasan kenapa saya berikan nama house bar. Itu tadi alasan penamaannya Pak. Kalau alasan penamaannya. Kalau alasan untuk membuat usahanya Pak, yang latar belakangi Bapak untuk melakukan usaha itu. Latar belakang kenapa saya buat usaha ini? Karena kan kita lihat di luar sana itu mulai ngetren yang namanya minuman kekinian. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kita buat usaha ini karena kebutuhan. Jadi hakikat marketing itu pada intinya adalah kebutuhan. Nah, ketika itu dibutuhkan berarti itu adalah peluang usaha. Iya. Nah, kalau tidak dibutuhkan itu artinya bukan peluang. Nah, dengan melihat peluang itu akhirnya saya buka usaha ini dengan nama House Bar. Lalu mendirikan sebuah usaha itu bukan hanya sekedar kita buka, tapi ada strategi. Terutama itu penempatan. Ya. Jadi menempatkan sebuah usaha itu perlu ada perhitungan. Jadi yang pertama itu trafficnya, berapa orang lalu lalang di sekitar situ, misalnya pagi, kemudian siang dan malam. Lalu yang kita lihat juga dekat dengan akses pusat perbelanjaan, karena di situ kan pusat keramaian. Jadi itu merupakan salah Iya. satu alasan kenapa tempatnya Bapak ini berusaha berdekatan dengan Indomaret. Iya. Kalau boleh tahu Pak, omset per harinya? Alhamdulillah, ini kan usaha sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, yang namanya usaha ketika kita merintis kan tidak langsung omsetnya itu yang kita perhitungkan bisa langsung di atas. Jadi awal-awalnya itu kadang dalam satu hari biasa omset itu 300. Tapi alhamdulillah setelah jalan 1 tahun ini sudah mulai perubahan. Kalau sekarang ini tahun pertama masuk kemudian tahun kedua itu rata-rata omset itu 1 hingga 1,5 juta per bulan. Ya. Kemudian keuntungan dari situ itu kurang lebih di dalam 1 bulan itu kita bisa dapat 15 sampai 20 juta itu keuntungan bersih. Ya, kalau itu kan tadi keuntungan bersihnya Pak. Kalau dihitung dengan modal. Ya, jadi kalau kita rata-ratakan itu omset itu 30 sampai 50 juta per bulan. Jadi bisa dikatakan usaha Bapak ini sudah cukup. Alhamdulillah, ya. Artinya patut kita syukuri dengan usaha kecil begini, modalnya yang sangat minim, tapi alhamdulillah hasilnya lumayan. Artinya bisa untuk mengcover seluruh kebutuhan atau persoalan ekonomi keluarga. Kalau dilihat dari omsetnya tadi Pak, yang sampai 15 juta per bulan, pasti ada dampak terhadap pribadi Bapak atau keluarga Bapak. Bisa dijelaskan tidak Pak dampak tersebut?
Jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa beda omset dengan keuntungan. Kalau omset itu kan artinya modal dengan keuntungan. Nah, jadi tadi itu antara 30 sampai 45 itu omset per bulan. Kalau rata-rata itu sekitar 15 sampai 20 juta per bulan, itu keuntungan bersih. Yang namanya bisnis kuliner itu rata-rata keuntungan kita bisa dapat itu 50% dari omset. Nah, lalu dampaknya terhadap keluarga tadi yang kita sampaikan, alhamdulillah. Jadi sebelum saya melakukan usaha ini, di dalam keluarga itu kan faktor yang paling berpengaruh akan persoalan ekonomi. Ya dulu mulai dikata sebelum saya bangun usaha ini, kehidupan kita itu artinya agak susah. Pemenuhan ekonomi atau persoalan keuangan dalam rumah tangga itu boleh dikata tidak cukup. Tapi dengan alhamdulillah setelah saya bangun usaha ini, seluruh persoalan ekonomi di dalam keluarga itu bisa walaupun dengan usaha begini. Saya kira itu. Jadi bisa dikatakan dari usaha ini semua masalah-masalah ekonomi tidak semua, tapi hampir sebagian besar bisa tercover. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Pak, kan usaha-usaha yang seperti ini kan pasti banyak persaingan di dalamnya. Iya. Memang ada tidak trik-trik khusus supaya usaha Bapak ini lebih menonjol daripada usaha-usaha yang hampir sama dengan usaha Bapak? Jadi dengan melihat perkembangan bisnis minum, terutama minuman kekinian. Jadi awal-awal tumbuhnya bisnis begini, apalagi kan kedai di mana-mana, itu boleh dikata menjamur. Tapi di dalam perjalanan saya lihat hampir setahun itu yang bisa bertahan hanya 1, 2, 3 orang. Ya, itu awalnya itu. Mereka rata-rata orang berusaha, tapi tidak bisa bertahan. Nah, jadi di dalam membangun usaha itu bukan hanya persoalan strategi, bukan hanya persoalan manajemen, tapi ada kekuatan spiritualnya di dalam. Iya, artinya bahwa segala apapun yang kita lakukan itu kita harus bersandar terhadap Allah. Artinya yang memberikan rezeki. Iya. Kadang kan kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan ilmu, strategi, tapi di sisi lain kita tidak pernah mensandarkan diri kita bahwa yang sebetulnya memberikan rezeki itu kan hanya Allah. Kita hanya manusia ini yang bisa berusaha. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Jadi saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ketika kita banyak memberi, kita juga pasti banyak sedekah, banyak juga rezeki. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi kenapa usaha ini alhamdulillah berjalan, kemudian berkembang, karena itu kaitan dengan itu tadi, kekuatan spiritual, keyakinan, lalu banyak sedekah. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Ya, jadi selain bergerak di dalam usaha itu, Bapak juga senantiasa meningkatkan kereligiusan, Pak. Iya. Yang terakhir, Pak, ada tidak saran ke mahasiswa-mahasiswa seperti kami ini, Iya. agar bisa menjadi seorang wirausahawan? Jadi begini, perubahan zaman kan semakin cepat. Iya. Dulu ada namanya era grafis, kemudian kita masuk di era industri, lalu masuk era informasi, kemudian ada lagi namanya era milenial. Jadi perubahan zaman itu begitu cepat. Nah, sekarang di samping disebut dengan era milenial, kadang juga disebut dengan era industri 4.0. Nah, jadi di era sekarang yang dibutuhkan itu adalah orang yang kreatif. Jadi orang yang selalu bagaimana menciptakan peluang, bukan orang yang selalu menunggu peluang. Nah, jadi ilmu kewirausahaan sebetulnya itu mengajarkan kepada kita bagaimana kreatif menciptakan sebuah peluang. Nah,
Nah, itu kewirausahaan. Jadi kita ini punya potensi, punya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, dengan belajar ilmu kewirausahaan, berarti itu kita dituntut harus kreatif. Ya, jadi saran saya kepada generasi muda, terutama mahasiswa, jadi di dunia usaha sebetulnya jasa itu tidak terlalu penting di dunia usaha. Ini khusus dunia usaha. Kecuali kalau misalnya kita menjadi pegawai, kemudian kita menjadi orang kantoran, memang dibutuhkan ijazah. Tapi di dunia usaha, jadi ijazah SMA itu artinya ketika kita sudah mulai berwawasan luas, punya pengalaman, itu tidak butuh ijazah. Ya. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah orang yang kuasai satu bidang, ahli dalam satu bidang. Nah, jadi cari pekerjaan sebetulnya itu sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi kita. Jadi itu senangi pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu dijadikan sebagai hobi untuk mencari uang, mencari rezeki. Jadi kemudian anak-anak saya ajarkan kepada mereka. Jadi setelah tamat sekolah SMA, saya kasih solusi, saya kasih pertimbangan. Ada dua pilihan yang saya berikan, apakah mau kuliah atau mau usaha. Kuliah 5 tahun, kan tidak ada jaminan bahwa kita bisa jadi pegawai. Kemudian kedua, kalau memang pun itu toh kita jadi pegawai, kan tidak ada jaminan bahwa kita bisa kaya. Jadi namanya orang digaji, namanya nasib kita ditentukan oleh nasib. Namanya orang digaji, susah mau kaya, kecuali korupsi. Tapi kalau kita usaha 5 tahun, usaha lalu itu digeluti betul-betul, kita sudah bisa beli mobil, sudah bisa berhasil 5 tahun. Jadi persoalan modal itu sekarang kan kebanyakan biasa itu generasi muda, anak-anak mahasiswa takut untuk memulai usaha karena persoalan modal. Konsep sekarang itu tanpa modal pun kita bisa usaha. Ada namanya bisnis jasa. Saya dulu tanpa modal pun saya bisa menghasilkan uang dengan melalui bisnis jasa. Nah, ini yang perlu mungkin saya sampaikan kepada generasi. Coba buka wawasan kita. Coba kita lihat sekarang banyak orang kaya, banyak orang sukses itu kan latar belakang pengetahuannya paling tidak selesai kuliah, kemudian paling hanya tamat SMA atau SMP. Dan terbukti sekarang ini menurut hasil survei, kan kalau di dunia pendidikan itu bahwa dia mengatakan bahwa yang bisa sukses dan kaya itu adalah orang pintar. Tapi buktinya sekarang lebih banyak orang bodoh di sekolah itu kaya dan sukses dibanding dengan orang yang ranking di sekolah. Jadi ijazah, kemudian nilai yang tinggi, ranking di sekolah itu tidak ada jaminan bahwa orang bisa sukses. Ya, jadi kuncinya sekarang adalah berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk melakukan sebuah usaha. Nah, kemudian harus bertahan dalam perjuangan dan membangun usaha itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi pengusaha itu jatuh bangun. Iya. Dan gagal itu dijadikan sebagai proses pembelajaran bagaimana menuju supaya lebih sukses dan berhasil di dalam perjalanan sebuah usaha. Memang tidak mudah, tapi itulah sebuah proses yang kita harus alami supaya kita lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan. Jadi saran saya kepada generasi muda, ya karena saya sendiri yang mengalami, saya sebagai sarjana S1, ya, saya bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu memang kita dituntut harus sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau sekarang saya sarankan kalau memang Anda mau ada jiwa wirausaha, lebih baik usaha. Karena ijazah sekarang tidak ada jaminan bahwa kita bisa sukses. Nah, sekarang banyaknya pengangguran dan bahkan boleh dikata dunia pendidikan sudah dijadikan sebagai lahan bisnis juga. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di antara usaha artinya cara cari uang yang paling bagus adalah melalui dunia usaha. Saran yang luar biasa ya, Pak. Ya. Itu tadi wawancara saya dengan Bapak Safahdin selaku pelaku wirausahawan yang bisa dikatakan cukup sukses ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak, kesempatan saya untuk mewawancara Bapak, dan terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi